Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi dari software yang pertama menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang kelima, software juga dapat mengidentifikasi sebuah program yang ada pada sebuah komputer. Klasifikasi software dibagi menjadi dua. Yang pertama, software berdasarkan jenisnya, dan yang kedua, software berdasarkan distribusinya. Kita masuk pada klasifikasi software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Yang kedua, programming language atau bahasa programan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft, dan Basic. Yang ketiga, application program atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MYOB, OpenOffice, ORG, dan lainnya. Klasifikasi yang
mengelola data atau informasi. Yang ketiga, memberikan output. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau proses device. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage unit. Yang terakhir, yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral. Adapun contoh hardware pada komputer, yang pertama, hardware input device yaitu keyboard, mouse, scanner. Yang kedua, contoh hardware process device. Yang pertama, CPU, yang kedua VGA, yang ketiga RAM atau random access memory. Yang ketiga, contoh hardware output device. Yang pertama, monitor, yang kedua printer, yang ketiga proyektor LCD. Yang keempat, contoh hardware storage device. Yang pertama, hard disk, yang kedua flash disk, yang ketiga optical disk. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Adapun contoh dari brainware, yang pertama, programmer atau orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman atau orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, administrator, orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Pengertian brainware dan perannya dalam manajemen informasi perusahaan. Dalam dunia komputerisasi, dikenal sebagai seorang yang terlibat dalam pengoperasian serta pengaturan sistem ada dalam perangkat komputer. Komputer, brainware, bisnis, dan perusahaan adalah orang yang memiliki, membangun, mengawasi, dan mengendalikan sistem informasi dalam organisasi atau bisnis. Adapun komponen-komponen brainware yang harus ada dalam perusahaan mencakup yang pertama, sistem analisis, yang kedua, programmer, yang ketiga, administrator, yang keempat, konsultan, yang kelima, project manager, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di kampus kami memiliki bermacam-macam fakultas yang unggul, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Nurse. Dan di kampus kami juga telah terakreditasi baik, dan juga di kampus kami memiliki beasiswa bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.